Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau saya sudah memberikan tugas kepada kalian untuk memilih satu komponen kebugaran jasmani yang nantinya kalian pilih komponen itu sebagai tugas proyek selama 3 bulan ke depan. Memang sebenarnya tugas ini tidak cocok ya dengan KD yang ada sebenarnya ya. Namun tujuan utama dari tugas ini adalah memberikan kegiatan fisik yang sistematis kepada kalian selama kegiatan pembelajaran kita dilakukan secara daring. Sebagaimana kita ketahui, kegiatan pembelajaran secara daring ini mungkin nanti akan terus berlanjut, mungkin sampai di semester ganjil ini habis. Jadi saya rasa waktu 3 bulan untuk mengerjakan tugas proyek ini saya pikir cukup. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan patokan ya, supaya tidak terlalu melebar nanti. Memang ada beberapa komponen kebugaran jasmani, namun komponen-komponen ini yang saya jadikan pilihan ini yang menurut saya paling mudah kita cari referensi-referensi di luar sana, seperti kekuatan, kecepatan, daya tahan otot, daya tahan jantung paru, kemudian power. Dan ada lagi keseimbangan, sebenarnya ya, ada keseimbangan, kemudian kelenturan. Nah, yang lain-lain itu nanti sebenarnya bisa saja digunakan, cuman agak susah dalam mencari referensi dalam melaksanakan latihan maupun dalam melaksanakan pengukuran. Pertemuan kali ini kita akan membahas prinsip-prinsip latihan. Saya sudah menyediakan materi di sini yang saya rangkum dari beberapa sumber. Namun mohon maaf saya tidak menuliskan sumbernya. Prinsip-prinsip latihan di sini yang saya bahas nanti akan sifatnya itu secara umum. Jadi kalian mungkin yang mendapatkan referensi lain yang lebih spesifik. Jadi kalian ada referensi lain itu bagus. Mungkin ini sebagai tambahan saja. Baik, yang pertama kita perlu tahu dulu apa sebenarnya prinsip latihan itu sendiri. Jadi saya mendefinisikan prinsip latihan adalah aturan atau pedoman yang harus ditaati atau dipenuhi untuk mendapatkan hasil latihan yang maksimal. Ya, di sini ada kalimat hasil yang maksimal. Maksudnya bagaimana? Sebenarnya setiap latihan itu pasti akan memberikan perubahan terhadap fisik. Misalnya kita latih fisik, maka pasti akan memberikan perubahan. Nah, perubahan itu nanti akan ditentukan oleh bagaimana kita melakukan latihan itu sendiri. Di sini saya tuliskan prinsip latihan itu akan memberikan pengaruh agar latihan yang diperoleh itu hasilnya maksimal. Jadi ketika kita melakukan latihan dengan pedoman yang ada, itu nanti hasilnya akan lebih maksimal dibandingkan dengan yang kita asal-asalan, yang tanpa mengetahui keilmuannya dulu. Mengapa ada prinsip latihan ini? Tentu saja ini tidak muncul serta-merta harus ada prinsipnya latihan, bukan seperti itu ya. Tentu saja ini sudah melalui penelitian dari beberapa orang, bahkan kelompok orang sudah melakukan ini. Jadi muncullah metode latihan yang pas untuk bermacam-macam komponen itu tadi. Baik, kita masuk ke berikutnya ya. Ini
prinsip latihan fisik secara umum. Mengapa saya tuliskan secara umum di sini? Karena nanti ketika kita masuk ke komponen kebugaran jasmani tertentu, itu akan berbeda dengan yang lain. Namun secara umum prinsipnya itu, jadi prinsip yang ada di sini ini akan selalu dipakai. Ya, ada 4. Ini juga menurut saya, ya, berdasarkan referensi yang ada 4, yaitu individual. Maksud dari individual itu bagaimana? Jadi maksudnya seperti ini. Di sini sudah jelas ya, individual. Maksudnya latihan itu bersifat pribadi. Jadi latihan antara satu orang dengan orang yang lain itu bisa berbeda. Perbedaannya dari mana? Bisa dari jenis kelaminnya, kemudian dari usianya, kemudian misalkan berat badannya, kemudian latar belakang dari fisiknya sendiri. Jadi prinsip latihan yang akan dilakukan itu bagusnya, ya, sebaiknya itu menyesuaikan individu itu sendiri. Maksudnya seperti itu. Jadi setiap orang kemungkinan tidak sama, baik secara beban latihannya ataupun cara berlatihnya. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Intinya adalah prinsip individual ini sifatnya itu untuk masing-masing orang. Jadi khusus saya akan berbeda dengan kalian. Bahkan kalian di usia yang sama kemungkinan nanti juga akan berbeda. Seperti yang saya sebutkan tadi ya. Karena misalnya anak yang senang main game dengan anak yang sering beraktivitas di ladang tentu saja memiliki fisik yang berbeda. Nah, itu nanti akan menyebabkan prinsip individual ini harus diterapkan. Kemudian yang kedua, prinsip beban meningkat. Jadi setiap latihan itu harus memiliki progres. Ini ya. Jadi beban latihan itu intensitas, ya bisa dibilang intensitas latihan lah. Jadi ada kenaikan dari latihan 1, ini saya ibaratkan ada 10 kali latihan, itu ada peningkatan. Ada grafiknya seperti ini. Ya, bisa dipahami ya. Misalkan saja. Ini latihan kekuatan otot lengan dengan menggunakan push up. Misalkan latihan pertama 10 kali. Latihan kedua 12 kali. Latihan ketiga 12. Kemudian naik lagi ke 20. 20 naik lagi 35, 38. Berapa itu? Nah ya, pokoknya intinya naik ini. Ini tadi berapa? 25, 28, kemudian 30. Sampai ke 35 di latihan ke-10. Contohnya ini. Tapi ini ibaratnya saja. Ya, beban di sini yang dimaksud adalah intensitas dari latihan itu. Ya. Bukan berarti beban ini adalah sesuatu yang bisa diangkat, bukan itu ya. Beban ini seberapa besar tubuh kita itu terbebani. Apa ya? Terbebani. Kok susah. Bekerjanya seberapa keras tubuh kita untuk melaksanakan latihan ini. Maksudnya seperti itu. Semoga ini bisa dipahami ya. Kalau ini mudah, saya yakin ini mudah. Beban meningkat. Tentu saja kalau tidak meningkat, ya pasti hasilnya kurang tadi. Apakah ada hasil? Ada hasilnya, tapi akan
lebih bagus ketika bebannya meningkat. Kemudian ada lagi prinsip adaptasi. Maksudnya bagaimana? Jadi gini. Oke ya, ketika seorang melakukan latihan itu, ya, latihan diberikan kepada tubuh seseorang, maka tubuh ini akan memberikan respon. Jadi ada respon terhadap latihan itu tadi. Nah, respon ini tadilah yang disebut dengan adaptasi. Ya, adanya respon ini tadi, ini adaptasi tubuh terhadap latihan yang diberikan. Maksudnya seperti itu. Jadi ketika kita berikan latihan kepada tubuh, kemudian tubuh pasti memberikan respon terhadap latihan. Nah, respon ini tadilah yang dimaksud dengan adaptasi. Nah, kenapa di sini ada prinsip? Maksudnya gini, saya kasih contoh langsung seperti ini. Hari Senin kita melakukan latihan. Kemudian hari Seninnya lagi, oke, saya ambil ekstrimnya ya. Hari Senin minggu depan itu latihan lagi. Ini minggu pertama, ini minggu kedua, Senin lagi latihan lagi. Nah, di sini itu ada jarak 7 hari. Adaptasi itu terjadi ketika latihan kurang dari 48 jam. Maksudnya gimana? Jadi ketika terjadi seperti ini ya. Ini kan seminggu sekali, apakah efektif? Tentu saja kurang. Karena apa? Tubuh akan kembali ke normal seperti sebelum latihan ketika sudah 48 jam. Semoga bisa dipahami. Ya. Jadi hampir tidak ada peningkatan karena adanya latihan ini tadi. Ketika sudah lewat dari 48 jam. Itu prinsip adaptasi. Ya, semoga ini bisa dipahami. Jadi bagusnya bagaimana? Jadi ketika misalnya di sini hari Senin, hari Senin, maka latihannya lagi hari, supaya tidak lebih dari 48 jam ini hari, paling tidak itu hari Rabu latihan. Kemudian hari apa lagi? Jumat. Kemudian hari apa lagi? Misalnya hari Sabtu atau Minggu. Ambil saja misalnya Minggu. Balik lagi nanti hari Senin, putar lagi Rabu. Nah, bagusnya seperti itu. Ini saya tuliskan di sini, ini yang ideal ya. Ini idealnya jadi seperti ini. Maksud dari adaptasi ini tadi. Oke, bisa dilanjut ya. Nah, ini ada prinsip berikutnya adalah prinsip sistematik. Maksudnya, jadi latihan itu, ya, latihan yang dilakukan itu harus sistematis. Jadi ada sistemnya, gak ngawur, ya. Seperti ini contohnya. Ini ada sistem. Sistemnya seperti apa? Latihan pertama sekian bebannya, latihan kedua sekian, nanti ada jeda ini istirahat, kemudian naik lagi bebannya, kemudian ini ada istirahat lagi, naik lagi, tapi ini peningkatannya sedikit-sedikit, kemudian ada jeda, kemudian ada naik lagi sampai di maksimalnya. Jadi ada sistemnya, sistematik. Nah, sistematiknya ini nanti harusnya kita buat
program latihan. Program latihannya berdasarkan dengan prinsip-prinsip latihan ini tadi. Termasuk ini kan yang umum, nanti kita akan bahas yang khusus pada komponen yang tertentu ya. Jadi prinsip sistematik ini berhubungan dengan program latihan yang seharusnya disusun. Oke, lanjut ya. Ini sudah. Nah, kita coba kita bahas untuk latihan kekuatan. Latihan kekuatan memiliki prinsip beban tinggi, kemudian pengulangannya rendah, spesifik recovery atau pemulihan, atau istirahatnya recovery, pemulihan, istirahat dianggap saja sama ya, lama, waktunya itu lama. Saya berikan contoh seperti ini. Sebagai contoh, misalkan saya ingin melatih, anggap saja mudah ya. Yang mudah itu lengan lah, gampang aja. Atau paha. Jadi kekuatan otot paha. Dengan apa? Squat. Squat itu yang jongkok separuh, kemudian berdiri, jongkok lagi, separuh, berdiri. Nah, tadi prinsip yang pertama adalah bebannya tinggi. Jadi gini, kalau beban yang dimaksud di latihan kekuatan itu harus berhubungan dengan sesuatu yang memiliki berat. Jadi ada beratnya, ada misalnya benda berat kayak gitu, atau berat tubuh itu juga termasuk beban. Sampai di sini, jadi misalkan ini tadi kekuatan otot paha, kita menggunakan squat, kemudian ada bebannya tubuh. Anggap saja tubuh dulu ya, tanpa beban. Kalau saya melakukan squat itu tanpa beban bisa lebih dari 50 kali. Ya, ini tanpa beban. Bebannya itu tubuh saya yang bagian atas ini saya jadikan sebagai beban. Tanpa tambahan misalnya karung atau pakai apa, atau pakai kursi diangkat, atau yang lebih kerennya lagi misalnya pakai meja, enggak ya. Tanpa beban saya yakin saya bisa melakukan squat ini 50 kali. Nah, untuk khusus latihan kekuatan itu seharusnya, prinsipnya ya, saya tidak boleh lebih dari 12 kali. Kalau saya bilang 8 nanti ada yang komplain. Ya. Jadi kalau saya bisa melakukan squat lebih dari 12 kali, maka ini bukan latihan kekuatan. Bukan. Ya. Walaupun sebenarnya apakah bertambah kuat? Ya bertambah, pasti bertambah kuat. Tapi akan lebih maksimal lagi jika menggunakan prinsip ini tadi. Ya. Terus bagaimana supaya tidak lebih dari 12 kali? Ya kita tambahi bebannya. Sambil apakah bisa mengangkat misalnya beras 50 kilo. Kita angkat sambil melakukan squat. Kira-kira berapa kali? Paling 5 kali sudah keok ya.
5 kali melakukan squat, kemudian sudah selesai. Nah, ini yang dimaksud tadi, yang di sini ya, ada bebannya itu tinggi. Ini juga berhubungan langsung dengan ini, pengulangannya rendah. Pengulangan rendah. Pengulangan itu ini yang dimaksud. Jadi repetisi. Berapa kali? 12 kali maksimal. Nggak boleh lebih dari ini. Kalau lebih dari ini, harusnya bebannya ini ditambah. Kemudian apa hubungannya dengan yang tadi, yang beban meningkat tadi? Misalnya gini, hari ini kalian melakukan latihan bisa melakukan 5 kali. Ya. Kemudian setelah 2 minggu latihan, kalian bisa mengangkat sampai 10 kali. Kemudian latihan lagi berlangsung sampai akhirnya sampai di titik yang kamu bisa mengangkat 13 kali. Nah, ini kan meningkat kemampuannya sudah. Ya. Maka nanti bebannya yang tadinya 50 kg harusnya itu dinaikkan. Jadi misalnya saja ini 60 kg jadinya dinaikkan. Nah, inilah prinsip bebannya yang bertambah tadi. Seperti itu hubungannya. Semoga bisa dipahami. Kemudian ada spesifik. Spesifik di sini tadi saya sudah sebutkan bahwa latihan kekuatan otot paha. Jadi spesifik di sini otot paha saja, bukan otot perut, bukan otot yang lain. Kalau otot lengan misalnya apa? Dengan push up. Kalau push up sendiri misalnya sudah kuat lebih dari 12 kali, harusnya diberikan beban. Bisa beban yang ya intinya diberikan beban. Semoga dipahami itu ya. Kemudian apalagi tadi, recovery atau pemulihan istirahatnya lama. Jadi setelah kalian melakukan latihan ya, itu kalian kan istirahat. Sebagai contoh gini, habis latihan squat 10 kali. Nah, ini istirahat. Ada jeda waktu istirahat. Istirahatnya lama, sekitar 15 menit. 15 menit lama ya. Sambil leyeh-leyeh 15 menit. Nah, kalau sudah 15 menit nanti boleh lagi ini diulang. Ini 10 kali lagi. Nanti istirahat lagi setelah ini. Itu. Ya, istirahatnya lama. Nanti akan berbeda dengan yang prinsip untuk komponen yang lain. Oke, saya anggap cukup yang untuk latihan kekuatan. Kemudian untuk kecepatan, ya, latihan kecepatan ini mirip-mirip dengan latihan kekuatan, namun bebannya yang dikurangi ya, bebannya dikurangi. Jadi anggap saja gini, latihan kecepatan lari, aktivitasnya itu harus eksplosif. Eksplosif itu apa? Jadi ada meledak, ada daya ledaknya. Kapan daya ledak ini bisa terjadi? Sebagai contoh gini, misalkan ya, ini saat lari misalkan. Alah, kok nggak bisa ya? Lo nggak boleh. Jadi ini saat lari, ya. Saat lari itu kan kita ada saat start.
ini ada eksplosifnya atau ledakan dari kekuatan kita. Atau di saat lari itu juga waktu kaki mengayuh itu juga, jadi kaki mengayuh itu juga ada eksplosifnya di situ. Kemudian durasinya singkat, maksudnya gimana? Durasi dari ini tadi, larinya itu singkat. Kalau kita ambil contoh misalnya 100 meter, lari 100 meter, itu kan perlu kecepatan. Tentu saja waktunya itu sedikit. Jadi waktunya sedikit. Nah, ini durasinya singkat. Semakin singkat, semakin bagus kan di sini. Nah, kita membiasakan juga tubuh supaya seperti itu. Kemudian intensitas latihannya tinggi. Nah, ini biasanya kalau di sini diukur dengan denyut nadi. Denyut nadi maksimal manusia itu 220 dikurangi usia. Sama dengan, nah itu berapa? Sebagai contoh misalnya kalian di usia 17 atau 18, anggap saja 18, berarti 220 dikurangi 18 adalah 202. Ini maksimal. Kalau lebih dari ini ya nggak mungkin. Jadi denyut nadi ini hampir mencapai maksimal, bisa sampai 195. Jadi setelah lari sekencang-kencangnya, nanti ketika diukur denyut nadinya akan kisaran 195, 190 sekitar itu. Kemudian ini sama ya, recovery pemulihan istirahatnya lama. Seperti saya sebutkan tadi bahwa untuk kecepatan ini mirip-mirip dengan yang kekuatan tadi. Oke, kita lanjut ke berikutnya, ada power. Nah, untuk power ini saya sudah menyebutkan kemarin bahwa power itu gabungan dari kekuatan dan kecepatan. Jadi tidak hanya kuat, tetapi juga cepat. Contohnya pukulan misalnya. Pukulan bisa, kalau petinju itu ya, kalau kuat saja tapi tidak cepat, tentu saja pukulannya benturan yang dihasilkan antara tangan dengan target itu tidak akan besar. Jadi, tapi ketika dia itu kuat, kemudian pukulannya juga cepat, maka akan menghasilkan power yang besar. Atau misalnya tendangan ambil saja dalam pencak silat juga sama. Kalau tendangannya itu kuat saja tapi tidak cepat, mungkin dia akan menghasilkan dorongan yang kuat, tetapi benturannya tidak akan jadi benturan antara tendangan dengan sasaran itu tidak akan kuat. Nah, bagaimana prinsip latihannya? Ya, ini sudah saya sebutkan di sini. Bebannya itu sedang. Kemudian pengulangannya juga sedang. Spesifik juga sama ya. Jadi otot yang dilatih itu spesifik. Recovery pemulihan istirahatnya lama ya. Baik, sebagai contoh seperti ini. Supaya lebih mudah saya ya. Ini di beban sedang itu, kalau kekuatan tadi kan tidak boleh lebih dari 12 kali. Nah, untuk power itu sebaiknya dilakukan antara 13 sampai dengan 15 kali. Nah, contohnya gini. Kalian melakukan latihan untuk pukulan. Sebagai contoh seperti itu, pukulan. Nah, kalian melakukan pukulan itu misalnya dengan memberikan dumbbell ya. Dumbbell di lengan.
Jadi ditambahi beban berupa dumbbell di lengannya supaya memberikan beban. Ini ada dumbbell. Sebaiknya kalian bisa melakukan pukulan sebanyak ini. Kalau kurang dari ini, berarti terlalu berat ini bebannya. Tapi ketika lebih dari ini, maka sebaiknya bebannya ini ditambah. Begitu juga dengan tendangan. Tendangan bisa saja kita memanfaatkan itu pemberat kaki itu sebagai apa itu namanya? Sebagai beban ya. Pemberat kaki itu ada. Nah, itu sama ketika kamu bisa melakukan antara kurang dari 13, maka bebannya dianggap terlalu berat. Kalau lebih dari 15, maka bebannya terlalu ringan, sebaiknya ditambah. Memang susah ya. Kenapa demikian? Karena kita power tadi kan adanya kecepatan dan kekuatan. Supaya dapat ini kecepatan, maka jangan terlalu berat. Karena kalau terlalu berat nanti kecepatannya nggak akan dapat di latihan itu tadi. Kemudian ini tadi sudah saya bahas, untuk pengulangan itu sedang. Jadi tidak terlalu rendah. Kalau kekuatan kan kita ambil 12, kurang dari 12 kali ya. Kalau yang ini power itu bisa 13 sampai 15 kali. Spesifik sudah tadi ya. Kemudian recovery, pemulihan istirahatnya lama, hampir sama-sama dengan kekuatan maupun kecepatan. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjut prinsip berikutnya, yaitu daya tahan otot. Nah, untuk daya tahan otot ini jangan bingung dengan nanti yang daya tahan kardiovaskuler. Sama-sama daya tahan tapi berbeda produknya. Ya. Untuk daya tahan otot itu, ini nanti yang membedakan di sini ya. Jadi ada ini spesifik daya tahan otot. Otot yang kita latih itu spesifik, di sini bedanya. Kalau yang daya tahan kardiovaskuler itu lebih global. Ini ya. Yang kita latih itu sebaiknya gerakannya itu menghasilkan seluruh tubuh bergerak. Kalau yang ini daya tahan otot ini spesifik, masih sama dengan seperti kekuatan, kecepatan, power, itu spesifik. Bebannya ringan ya, beban ringan. Sebagai contoh misalkan yang mudah ya, lengan misalnya, otot lengan. Kalau kekuatan tadi kan di bawah 12. Kemudian kalau power itu antara 13 sampai 15. Nah, kalau yang ini daya tahan berarti ya di atasnya ini. Berarti di atas atau lebih dari 15. Ya. Untuk pengulangannya seperti itu. Jadi 15 sampai berapa? Sampai berapapun. Nah, bisa misalnya 25 sampai 30. Karena ini bebannya ringan. Kita cari daya tahan ototnya. Kemudian nih, pengulangan atau repetisinya tinggi, ini tadi sudah kita bahas. Spesifik sudah kita bahas. Recovery atau pemulihannya sebentar. Nah, misalnya ya, setelah melakukan ini, anggap saja misalkan push up ya. Push up 25 kali. Kemudian ini kan istirahat. Kemudian baru latihan lagi ya.
Nah, jeda istirahatnya ini sebentar. Bisa ambil waktu. Kalau tadi yang kekuatan itu sampai 15 menit, nah yang ini itu sebentar, misalnya 5 menit. Seperti itu. Jadi ini untuk recovery atau pemulihannya ini sebentar saja waktunya. Oke, seperti itu. Kemudian lanjut ke prinsip berikutnya, daya tahan jantung dan paru. Nah, ini sudah durasinya latihan itu lama. Sama ya dengan yang tadi, yang daya tahan otot itu lama ininya. Jadi lama, tapi bedanya geraknya itu seluruh tubuh. Contohnya apa? Lari misalkan. Kemudian apa lagi yang bisa dipakai? Bersepeda atau jalan yang lama. Atau misalnya apa? Berenang. Berenang ini juga bisa nyari yang cepat atau yang santai. Ya bukan santai banget sih. Kalau santai banget ya nggak latihan ya namanya. Ini daya tahan jantung dan paru. Kemudian intensitas rendah. Maksudnya intensitas rendah ini di antara 70% dari denyut nadi maksimal. Jadi kalau yang ini daya tahan jantung dan paru itu ukuran yang paling mudah adalah dengan menggunakan denyut nadi. Ya, intensitasnya rendah. 70 itu dianggap rendah untuk latihan ya. Untuk latihan. Tapi kalau untuk kegiatan biasa ya ini lumayan tinggi. Kalau aktivitas harian sudah 70% berarti ya lumayan tinggi. Tapi kalau untuk latihan supaya memberikan beban kepada tubuh, jadi tubuh harus diberikan beban untuk menghasilkan adanya respon terhadap latihan tadi, seharusnya ini ya sekitar 70-80% itu bisa. Ya, sekali lagi durasi latihannya lama, kemudian gerak keseluruhan badan, bisa lari, bisa jalan, berenang, bersepeda, intensitasnya rendah antara ini. Nah, itu sepertinya yang terakhir untuk slide-nya. Sudah habis slide-nya. Kemudian apalagi untuk materi ini, nanti yang materi ini akan saya share juga. Cuman kalau mungkin kalian tidak melihat video ini akan agak kesulitan untuk memahaminya. Oke, itu kemudian ada lagi yang perlu saya sampaikan terkait dengan ini ya, tugas ini. Masih ada banyak sekali yang belum mengisi. Sebenarnya saya tidak terlalu memperhitungkan yang ada di sini. Misalkan kalian sudah memilih, misalkan ya, contohnya ini sudah memilih di kekuatan. Oh ternyata kok ribet latihan kekuatan, kalian mau mengambil yang daya tahan, ya silahkan, tidak masalah. Jadi ini bukan patokan kalian harus memilih atau menentukan atau melakukan yang sudah kalian pilih ini. Dan yang terbanyak seperti ini ya, daya tahan jantung dan paru. Semoga kalian memilih ini bukan karena terpengaruh contoh saya. Kemudian kelas, ada beberapa kelas yang belum mengisi. Ya, semoga segera diisi. Namun ini tidak terlalu saya jadikan patokan. Nanti yang saya jadikan patokan itu adalah kegiatan latihan dan kegiatan pretest posttest. Oh iya, untuk pretest posttest latihan itu kemarin sebenarnya sudah saya singgung sedikit. Cuman supaya lebih enak kita perlu bahas ya di sini. Jadi maksudnya seperti ini. Saya sudah melakukan pretest
pretest atau tes awal. Tes awal ini nanti tujuannya adalah mengetahui kemampuan. Ya, kita tahu kemampuan awal. Kemampuan awal. Nah, kemampuan awal ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk melakukan latihan. Kalau kemampuan awalnya sudah tinggi, maka latihannya harus lebih tinggi daripada kemampuan awal ini, supaya ada respon. Kalau kalian misalnya kemampuan awal sudah 20, ini saya anggap hitung 20 misalkan. Kemudian latihan kalian 7, kemudian 6, kayak gini, ya mana ada responnya. Tapi kalau kemampuannya sudah 20, kita berikan beban yang nilainya itu misalnya 22, kan ini harusnya akan ada responnya. Ada peningkatan dari kemampuan awal. Maksudnya seperti itu. 20 ini bukan maksudnya gini, nilainya ya, bukan 20 kali push up, bukan itu. Ini 22 kali push up. Tapi 20 ini kita anggap saja nilai dari 0 sampai 100. Sudah 20, kita targetnya bisa 40. Kalau kita kasih nilai bukan nilai sih, bebannya itu nilainya 7, 6, 5, ya nggak bakalan sampai di 40. Ya mungkin sampai, tapi ya kurang maksimal sih. Jadi pretest atau tes awal itu digunakan sebagai acuan dasar untuk menentukan intensitas latihan kita tadi. Kemudian setelah pretest nanti silakan latihan. Ya. Silakan dokumentasikan. Dokumentasi bisa berupa foto atau video. Kemudian lakukan post test atau tes akhir. Nah, di sini nanti saya minta laporan. Nah, yang ini dokumentasi latihan ini rencana saya nanti saya minta dalam paling tidak 2 minggu 1 kali ada laporan. Walaupun misalnya kalian sudah menjadwalkan 1 minggu 4 kali latihan. Nah, ini nggak perlu didokumentasikan semua. Ambil saja 1 yang kalian pakai untuk ini ya, laporan 2 minggu sekali. Nah, untuk post test ini nanti kalian bisa gini kan. Jadi pretestnya berapa atau tes awalnya berapa, kemudian tes akhirnya berapa. Jadi laporan sederhana saja. Seperti itu untuk tugas proyek ini. Ya, sekali lagi ini sebenarnya prinsip-prinsip latihan itu seharusnya ada di kelas 12 ya. Untuk kelas 11 itu menganalisis konsep latihan dan pengukuran kebugaran ini terkait kelincahan, koordinasi menggunakan instrumen yang terstandar. Seharusnya ini cuman karena keadaan saya mengambil inisiatif sendiri agar kalian memiliki aktivitas gerak yang terkontrol. Itu kalian silahkan lakukan tugas proyek ini. Sepertinya ini saja yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan hari ini. Saya ingat-ingat dulu apa yang belum ya. Nah, di sela-sela kegiatan proyek ini nanti kita akan melanjutkan materi berikutnya ya. Ini bukan materi yang utama, tapi ini sebagai proyek. Nantinya ada laporan akhir
berupa portfolio. Oke. Sepertinya tidak ada lagi yang akan saya sampaikan. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan bisa langsung kalau mau cepat respon langsung ke WA saja. Kalau santai-santai ya silakan nanti di kolom komentar Classroom ya. Saya biasanya 2 hari atau 3 hari sekali itu ngecek apakah ada komentar pribadi atau tidak. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.